lagi nih di Matematika Wajib. Nah, untuk sekarang kita akan membahas latihan-latihan soal yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Karena Bapak lihat di jawaban kalian masih ada banyak yang salah konsep ya tentang menjawab soalnya. Jadi sekalian Bapak meluruskan konsep yang sudah Bapak berikan materinya. Dan setelah itu kita akan lanjut sedikit ke materi selanjutnya ya. Jadi nah, untuk anak-anak kelas 10, kesalahan pertama pada saat mengerjakan nilai mutlak adalah menyamakan nilai mutlak konsepnya dengan tanda kurung. Itu sama sekali berbeda ya. Itu sama sekali tidak sama. Jadi nilai mutlak dan tanda kurung itu berbeda. Jadi nilai mutlak dia mempositifkan semua yang ada di dalam mutlak tersebut. Sedangkan kalau tanda kurung itu hanya mengkhususkan yang ada di dalam kurungnya saja. Jadi seperti itu. Itu bedanya. Ya. Keduanya adalah ketika ada operasi hitung di tengah-tengah ini bukan berarti operasi hitung ini berubah menjadi positif ya. Jadi operasi hitung ini tetap seperti apa yang pertama kali saya lihat. Contohnya seperti ini. Nilai mutlak dari negatif 15 dikurangi dengan nilai mutlak dari 2. Jadi hasilnya adalah negatif 15 dimutlakkan 15 ya, positif, dikurangi dengan nilai mutlak dari 2 maka 15 kurang 2 13 lah hasilnya ya. Gitu. Nah, yang ketiga, kesalahan yang ketiga, jika bertemu soal seperti ini maka yang di dalam ini tanda kurung. Jadi ini yang didahulukan untuk dikerjakan. Jadi seperti itu baru kita pakai PEMDAS ya. Kita pakai PEMDAS kembali. Berarti yang mana terlebih dahulu dikerjakan 4 kali 2 ya. Berarti nilai mutlaknya tetap. Berarti 4 kali 2 adalah 8. Berapa? Dikurangi 12 dimutlakkan ya. Jadi 8 kurangi 12 berapa? Negatif 4. Ingat dimutlakkan. Maka negatif 4 dimutlakkan hasilnya adalah 4. Jadi seperti itu harusnya konsepnya ya. Berarti untuk latihan soal nomor 1 kan seperti ini ya. Nilai mutlak dari 12 dikurangi nilai mutlak dari negatif 3. Berapakah hasilnya? Di sini adalah 12 ya, dikurangi 3. Berarti hasilnya adalah 9 ya. Untuk latihan soal yang kedua, caranya adalah seperti yang tadi ya. Jadi ini kita anggap yang di dalam nilai mutlak itu kita kurungkan ya. Jadi itu yang terlebih dahulu kita hitung. Jadi 2 kali 4 8 ya. Tetap nilai mutlak 8 dikurangi 10 dimutlakkan. Dikurangi dengan yang di sini 1 tetap ya. Negatif 2 dikalikan dengan 3 negatif 6 ya. Lalu dikalikan dengan nilai mutlak dari 3 ya. Lanjut hitung biasa apa? Nilai mutlak dari negatif 2 dikurangi dengan nilai mutlak dari negatif 5 dikalikan dengan nilai mutlak dari 3 ya. Lanjut kita mutlakkan semua. Berarti di sini 2 dikurangi 5 dikalikan dengan 3. Berarti hasilnya berapa? Negatif 5 dikalikan dengan 3 15 ya. Berarti 2 dikurangi 15 hasilnya adalah negatif 13. Maka hasilnya adalah negatif 13. Nah, untuk soal berikutnya seperti ini ya. Nilai mutlak dari negatif A dikalikan dengan nilai mutlak dari A dikurangi dengan nilai mutlak dari negatif A dikuadratkan kalikan dengan negatif 2 ya. Ini beda ya. Ini dinilai mutlakkan nanti, tapi ini tanda kurung biasa ya. Jadi tidak diapa-apakan. Negatif 2 itu aja. Jadi dari sini kita lihat dulu. Negatif A dimutlakkan berarti hasilnya adalah A. Dikalikan dengan A. Lalu dikurangi dengan nilai mutlak dari negatif A dikuadratkan. Kita sudah pelajari sifatnya sebelumnya. Apa jadinya? X kuadrat ya, atau A kuadrat ya. Setelah itu dikalikan dengan negatif 2
ya. Nah, untuk di sini A dikalikan dengan A adalah A kuadrat. Negatif A kuadrat dikalikan dengan negatif 2, hasilnya adalah positif 2A kuadrat, ya. Jadi kita tambahkan, hasilnya berapa? 2A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Inilah hasil yang benar, ya. Nah, selain tadi yang dasar tadi, definisinya tadi, ini juga ada beberapa kasus seperti ini. Contohnya ada 3x kurang 2 kayak tadi, ya, sama dengan 7x ditambah 5. Ada dua nilai mutlak sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, jadi kita harus mencari pembuat nol dari setiap masing-masing nilai mutlak ini. Jadi pembuat nolnya berapa? 3x min 2 sama dengan 0, ya. Berarti x nya sama dengan 2/3. Ini pembuat nol yang pertama. Lalu pembuat nol yang di sebelah sini 7x plus 5 berapa? 7x tambah 5 sama dengan 0. Berarti x nya sama dengan negatif 5/7. Berarti ada di sini ya, x nya negatif 5/7. Terus ada juga x nya 2/3, ya. Jadi nah, pada saat kapan dia memakai positif, pada saat kapan dia memakai negatif. Jadi dia akan memakai positif ketika x-nya lebih besar daripada 2/3, ya. Jadi dia akan bernilai 3x min 2 jika dia lebih besar daripada 2/3. Sedangkan dia akan memakai negatif 3x min 2 pada saat dia kurang dari 2/3. Jadi dikurang dari pembuat nolnya. Begitu juga yang ini, berarti dia akan 7x plus 5 yang positif apabila dia lebih besar sama dengan negatif 5/7. Sedangkan dia akan bernilai negatif jika 7x plus 5 itu kurang dari negatif 5/7. Nah, dari sini kita pakai garis bilangan. Garis bilangannya ini ada dua batas. Dua batasnya itu adalah ini. Atas batasnya adalah ini. Jadi kita pakai di sini adalah negatif 5/7 dan di sini adalah 2/3, ya. Ini ada 3 batas, ya. Berarti pada saat dia kurang dari negatif 7 itu berarti dia kan ada di ini, ada di negatif, ya. Ini ada di negatif dan juga ini juga ada di negatif. Maka dari itu pada saat dia ada di kurang dari negatif 5/7, maka yang dipakai itu adalah yang ini. Berarti yang dipakai di sini adalah negatif 3x dikurangi 2 sama dengan negatif 7x ditambah 5. Jadi ini negatif, nah salah, ya. Jadi 3x dikurang 2 sama dengan 7x ditambah 5. Berarti kita kumpulkan yang isi x, kita kumpulkan yang tanpa x. Jadi 7x ini, ya, 4x sama dengan negatif 7. Berarti x nya sama dengan negatif 7/4. Itu yang pertama. Berarti dia akan bernilai nilai mutlaknya ketika di bawah negatif 5/7, dia akan bernilai ini dia akan ke sini ketika ini x-nya. Ketika kita masukkan x-nya negatif 7/4, maka dia hasilnya akan kurang dari 5/7. Nah, untuk yang di sini, ini kita lihat. Nah, untuk yang di sini ini kan lebih besar daripada 5/7, ya, negatif 5/7, ya. Maka dari itu kita memakai yang positif untuk 7x plus 5 nya. Nah, sedangkan di sini kurang dari 2/3, maka kita pakai yang negatif, ya. Maka dari itu negatif 3x min 2 sama dengan 7x plus 5. Di sini bedanya. Berarti negatif 3x ditambah 2 sama dengan 7x plus 5, ya. Nah, di sini sama seperti tadi, kita
pindah-pindahkan. Jadi ini jadi 10x sama dengan 3 ya. Sorry, negatif 3. Maka x-nya adalah negatif 3 per 10. Kayak itu dia x-nya. Ya ini. Maka ini dia x-nya yang kedua. Untuk yang sini, untuk yang sebelah kanan dari 2/3, ya maka yang positif dan positif. Karena positif dan positif tadi sudah ada di sini, kan sama ya artinya ya. Kali ini kan ketika tidak ada negatif kan sama aja. Nah ini ya. Berarti kita mendapatkan nilai x-nya ketika ini negatif 3/10 dan juga negatif. Nah, karena di sini yang dari sini sama dengan negatif, negatif kan sama aja ketika dan sini kan juga sama aja, ini negatif kita hilangkan dan di sini positif ya. Jadi ini akan sama aja nilainya. Jadi x-nya min 7/4 dan min 3/10. Di hasilnya ada 2, negatif 3/10 dan juga negatif 7/4. Jadi anak-anak, untuk materi sekarang itu saja. Jadi ini adalah latihan soal untuk perkaya pengetahuan kalian. Ya, silahkan dikerjakan. Oke. Mungkin sekian saja. Bye.